is a nice range. Cause I've gone through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and move on. Semangat latihan di cuaca dingin, dua hal ini wajib diwaspadai Garuda Nusantara dari Irak. Para pemain timnas Indonesia U20 sendiri telah tiba di Uzbekistan sejak Sabtu 25 Februari 2023, di mana mereka pun sudah mulai berlatih dan beradaptasi dengan lapangan di Stadion Jar Tashkent sejak Senin kemarin. Selama latihan, suhu di sana mencapai 2 sampai dengan 14 derajat Celcius. Maka sudah pasti akan membuat para pemain timnas Indonesia U20 harus beradaptasi ekstra mengingat terbiasa latihan di suhu tropis. Selama latihan dan proses adaptasi cuaca, bek timnas Indonesia Frankie Misa mengakui cuaca di Uzbekistan memang sangat dingin bukan main. Meski demikian, pemain berusia 19 tahun itu tetap memiliki tekad besar untuk memberikan hasil terbaik di Piala Asia U20 2023 ini. Setelah tiba di Uzbekistan, cuaca sangat dingin, tapi ini bukan penghalang bagi kami untuk bermain di Piala AFC U20. Kami harus beradaptasi dengan baik, kata Frankie Misa dikutip dari laman resmi PSSI pada Selasa 28 Februari. Sementara itu, laga melawan Irak akan sangat menentukan bagi timnas Indonesia U20 untuk melangkah lebih jauh di Piala Asia U20 kali ini. Setidaknya ada dua hal yang membuat Irak U20 pantas dianggap sebagai lawan yang berbahaya, di mana Irak memiliki tradisi sepak bola yang kuat. Jika tidak ada kendala konflik politik di dalam negeri, Irak bisa saja menjadi kekuatan sepak bola Asia yang konsisten. Kemudian timnas Irak U20 mengandalkan banyak pemain yang bermain di kompetisi domestik. Namun mereka memiliki kualitas yang cukup bagus, di mana deretan pemain lokal itu diasuh langsung oleh sosok bernama Emad Mohamed. Sosok tersebut adalah legenda sepak bola Irak. Tentu timnas U20 Indonesia harus memiliki motivasi yang sangat maksimal untuk bisa merangkuh hasil terbaik saat bersuara dengan Irak di laga perdana besok. Semangat timnas Indonesia pasti bisa. 5 pemain timnas Indonesia U20 yang diprediksi sulitkan Irak di laga perdana Piala Asia U20. Pertama, Hugo Samir. Debutan di timnas Indonesia U20, Hugo Samir diprediksi bisa membuat Irak kesulitan dengan performa menjanjikan yang ia tunjukkan selama pemusatan latihan dan uji coba. Hugo Samir pun diyakini akan menyulitkan barisan pertahanan Irak dengan kegototannya yang bisa membuat lawan berhati-hati saat membangun serangan dari belakang. Yang kedua, Doni Tripamungkas. Nama Doni Tripamungkas menjadi primadona baru di kubu timnas U20 Indonesia berkat kreativitas dan aksi individu mendawanya. Doni sendiri dikenal sebagai pemain yang mampu eksekusi bola mati dengan baik dan juga melepaskan umpan silang dengan akurat. Hal ini yang bisa membuat pertahanan Irak kesulitan mengantisipasi kreativitas yang dimilikinya. Yang ketiga, Arkan Fikri. Absennya Marcelino Ferdinand membuat Arkan Fikri punya tugas berat untuk memimpin dan mendikte permainan timnas Indonesia U20. Irak pun wajib waspada dengan pemain satu ini karena kemampuannya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan pergerakannya yang bisa secara tiba-tiba masuk ke kotak penalti. Yang keempat, Hoki Caraka. Hoki Caraka pun juga menjadi salah satu pemain yang bisa membuat lini pertahanan Irak kesulitan mengantisipasi serangan timnas Indonesia U20. Penyerang PSS Sleman ini pun punya kemampuan apik saat duel udara. Di sisi lain, Hoki Caraka juga kerap terlibat bermain sebagai pemantul bola dan pembuka ruang. Yang kelima, Ronaldo Kuate. Tak hanya Hugo Samir, timnas Indonesia U20 juga masih memiliki winger ampuh lainnya, yakni pada diri Ronaldo Kuate, yang mana bisa membuat Irak kesulitan. Ronaldo Kuate sendiri dikenal sebagai pemain yang andal dalam situasi one-on-one dan juga punya ketajaman yang bisa membahayakan gawang lawan. Juarai Piala Asia U20, timnas Indonesia hajar dua negara besar. Timnas Indonesia U20 bakal tampil di Piala Asia U20 2023 yang digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Armada Sintayong tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Namun fakta menariknya adalah timnas Indonesia sebenarnya memiliki sejarah manis di Piala Asia, di mana Indonesia pernah menjadi juara di turnamen tersebut dengan mengalahkan raksasa Asia Jepang dan Korea Selatan. Hal itu terjadi pada Piala Asia U20 1961 yang berlangsung pada 10 hingga 20 April 1961 di Bangkok, Thailand, di mana saat itu Indonesia keluar menjadi juara bersama dengan Myanmar.
Saat itu tim Garuda menghuni grup A bersama lawan-lawan kuat seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Singapura. Sementara saat itu Indonesia ditangani oleh dua pelatih yakni Tony Pongachnik dan juga Jamiat Dahlan. Di laga pertama Indonesia menang meyakinkan 2-0 atas Vietnam. Selanjutnya mereka mampu meredam perlawanan Korea Selatan dengan skor 2-2. Kemudian di laga ketiga, skuad Garuda mampu membuka perlawanan Jepang dengan skor 2-1. Sedangkan di laga pamungkas mereka bermain imbang 1-1 dengan Singapura. Hasil ini pun membawa Indonesia menuju final melawan Myanmar. Namun kedua tim harus bermain imbang dengan skor 0-0. Pada saat itu pertandingan pun belum mengenal sistem perpanjangan waktu. Berdasarkan hasil tersebut, kemudian Raja Thailand memutuskan untuk memberi gelar juara kepada kedua negara. Oleh karena itulah Indonesia dan Myanmar pun sama-sama berhak menyandang gelar juara Piala Asia 1961.